bangsa yang akan menjadi bangsa besar itu adalah ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang besar juga, orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membawa bangsa ini besar. Nah, problemnya kita tidak punya pemimpin yang sampai hari ini punya ambisi untuk membawa bangsa ini besar. Hanya pada aspek slogan, lip service, dan kita butuh orang-orang yang punya tangan besi untuk membawa bangsa ini bisa menjadi negara yang disegani. Dan salah satu yang saya lihat ada pada karakternya Ahok. Nah, bicara tentang calon presiden, ada satu yang tidak boleh kita lupa. Artinya sosok ini pernah membuat heboh Indonesia, satu Indonesia heboh. Pernah digadang-gadang akan meneruskan tongkat kepemimpinan Pak Jokowi. Itu adalah Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Banyak orang katakan dari segi hukum bahwa beliau terkendala persoalan hukum. Karena calon presiden, calon wakil presiden, menteri dan segala macam tidak boleh orang yang pernah divonis. Tapi pernyataan itu juga pernah dibantah oleh pakar hukum tata negara Refli Harun bahwa pasal itu masih debatable, masih bisa istilahnya pasal karet masih bisa diperdebatkan atau masih bisa direvisi suatu saat nanti. Nah, lepas dari masalah hukum, dari sisi politik dan elektabilitas, keterpilihan, atau juga permasalahan terpecahnya yang menjadi kendala, ya kan, terpecahnya rakyat terhadap sosok tersebut atau kontroversinya, menurut Bang Yusron, peluang Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok untuk maju sebagai calon presiden sebesar apa? Ya, Bung Chris, sekali lagi bahwa kalau kita bicara mengenai calon presiden, apalagi kemudian kita memunculkan satu nama yang dianggap tadi namanya sangat kontroversi, semua orang tahu tentang Ahok. Kalau diukur popularitas, mungkin Ahok adalah yang paling tinggi popularitasnya dibandingkan ketiga calon yang tadi kita sebut. Problemnya apakah masyarakat kita, terutama terkait dengan keterwakilan orang yang secara minoritas dalam tanda petik bisa diterima, inilah yang saya pikir tantangan besar bagi kita. Kalau kita bicara politik, sesungguhnya kita tidak bicara soal sentimen itu, ya. Politik itu kan mencari orang yang mampu dan bisa menyelesaikan persoalan kita dan mampu mengangkat derajat serta kesejahteraan kita. Sepanjang misalnya orang tersebut kita lihat memang memiliki kapasitas untuk itu, maka secara cerdas kita harus memilih mereka. Tetapi kembali lagi, pada saat proses kontestasi itu, isu-isu yang terkait dengan SARA ini sangat rentan untuk bisa dimanfaatkan dan digoreng. Jadi kalau kemungkinan apakah Ahok nanti bisa, saya hanya berkeyakinan pada aspek wakil presiden. Kemungkinan kalau dia digandeng menjadi wakil presiden, tingkat penerimaannya mungkin akan jauh lebih besar dibandingkan kemudian dia akan RI1. Terutama ini juga akan menjadi pertimbangan bagi partai-partai pengusung. Jadi tentu semua akan diukur. Tetapi sekali lagi, ya bangsa yang akan menjadi bangsa besar itu adalah ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang besar juga, orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membawa bangsa ini besar. Nah, problemnya kita tidak punya pemimpin yang sampai hari ini punya ambisi untuk membawa bangsa ini besar. Hanya pada aspek slogan, lip service, dan kita butuh orang-orang yang punya tangan besi untuk membawa bangsa ini bisa menjadi negara yang disegani. Dan salah satu yang saya lihat ada pada karakternya Ahok. Bukan persoalan bahwa Ahok itu berbeda secara keyakinan dengan saya atau berbeda secara ras dengan kita, tetapi kalau kita lihat misalnya kemampuan dia dalam kondisi misalnya waktu dia menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, saya pikir dalam kurun hanya beberapa tahun dia bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh
Jakarta sebagai barometernya Indonesia dengan tangan besinya dia, dan kita butuh sebenarnya orang seperti itu. Pak Yusron, ada yang mengatakan bahwa dengan majunya Pak Ahok di tengah kontroversial ini, terlepas dari aspek negatifnya, ada sebuah tantangan atau tes terhadap kekuatan Bhinneka Tunggal Ika kita. Artinya ketika dia masuk, ya kita coba orang yang minoritas, orang yang berbeda seperti itu, sehingga itu mencoba bagaimana kita bisa menerima orang yang berbeda. Tapi kita butuh orang yang mampu menyelesaikan permasalahan lepas dari dari latar belakang dia. Ya, Bang Yusron setuju nggak? Iya, saya setuju itu, Bung Kris. Ya, banyak di negara-negara lain yang sekalipun dia bahkan dipimpin bukan oleh yang mayoritas, tetapi karena kemampuan misalnya dia dipilih untuk itu. Berarti masyarakat kita perlu diedukasi. Oh iya, perlu diedukasi untuk seperti itu kata kunci. Sebenarnya kata kunci dari segala yang tadi kita diskusikan adalah yang tidak kalah penting, bagaimana membuat proses edukasi politik kepada masyarakat kita. Jadi masyarakat kita yang rentan terhadap berita-berita yang bisa memfitnah dan kemudian bisa meretakkan kebinekaan kita, ini kan menjadi konsumsi yang kemudian dijadikan alat oleh segelintir orang untuk memecah kita. Oleh karena itulah saya pikir memilih presiden itu bukan soal dia dari mana dan asalnya dari mana. Sepanjang dia memiliki kapasitas untuk membawa Indonesia yang begitu besar dan beragam ini untuk menjadi bagian juga sejajar dengan negara-negara yang sudah maju, kenapa tidak? Oke, bicara soal sosok Pak Ahok, kalau kita lihat kinerjanya, mungkin kita sepakat bahwa memang tidak perlu kita ragukan lagi. Bahkan waktu ketika beliau jadi gubernur DKI Jakarta, dan dalam tekanan pun masyarakat masih memilih beliau di angka 70% kinerja yang bagus, gitu kan. Nah, tapi permasalahannya adalah kontroversinya. Kita bicara soal pribadi, artinya ya selama ini kan kita melihat sosok presiden. Dan Anda perlu paham, Bung Kris, kan kurang lebih 2 tahun dia sudah belajar itu. Betul, artinya selama ini presiden yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah orang yang bisa dicontohi, baik perilaku, tutur kata dan sebagainya. Ya, saya setuju, berharap dia berubah itu. Tapi kembali lagi ke politik, Bang Yusron, resiko politik, artinya siapapun yang akan menarik Pak Ahok, baik partai maupun calon presiden, kalau dia mau dimasukkan ke calon wakil presiden, pasti menjadi pertimbangan yang sangat luar biasa, mengingat resistensi ini, gitu. Artinya mungkin ada segmen tertentu, atau misalkan dia cocok di partai nasionalis, gitu. Kalau untuk partai yang berbasis agama agak sulit. Gimana menurut Bang Yusron? Bung Kris, saya melihat dalam peta politik kita itu bicaranya kan soal pragmatisme. Jadi partai politik juga melihat pada akhirnya adalah sejauh mana bisa meningkatkan elektoral. Soal bahwa Ahok apakah akan dimunculkan jadi panggung nasional misalnya, itu nanti bagaimana partai politik menghitung itu, keterpilihan menghitung itu. Tetapi sekali lagi, bangsa ini harus belajar untuk bisa menerima perbedaan itu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, Bung Kris. Jadi kita paham bahwa Ahok itu sudah masuk sebagai bagian dari tokoh nasional, ya. Kita juga, dan saya termasuk orang yang juga menyayangkan cara dia berkomunikasi. Cara berkomunikasi beliau memang tidak lazim, ya. Tetapi mungkin itulah caranya dia untuk bisa menyadarkan masyarakat. Nah, tapi sekali lagi, persoalan-persoalan yang terkait dengan isu-isu, ya, ideologi dan lain sebagainya, menjelang pemilihan presiden itu kan layak untuk dijual, ya. Itu paling mudah untuk digoreng. Oleh karena itulah kita butuh proses pendidikan politik kepada masyarakat kita, sehingga kita bisa menerima siapapun itu, dari manapun dia, latar belakangnya, sepanjang dia menurut kita kredibel, ya, memiliki kapasitas untuk itu, memiliki integritas untuk membawa bangsa ini, dan itu
harus kita dukung menurut saya. Itulah pembelajaran politik. Ya, itu harus kita akui. Karena sejarahnya begini, Bung Kris. Bangsa kita ini pernah dipimpin oleh seorang teknokrat. Bangsa kita juga pernah dipimpin oleh orang yang berlatar belakang pendidikan rendah. Bahkan kita juga pernah dipimpin oleh seorang ulama, seorang kiai, seorang wanita, ya kan, seorang jenderal. Jadi paketnya komplit itu, ya kan. Jadi ya itu keberagaman yang ada dan semua sudah menunjukkan kapasitasnya untuk itu. Ketika diminta menjadi presiden, tentu pasti punya pertimbangan mereka adalah orang-orang yang layak untuk menjadi presiden di luar dari kontroversi yang terjadi. Oke, terakhir, apa saran Bang Yusron sebagai pakar ilmu politik bagi generasi muda, apalagi terkhusus para generasi muda yang mungkin akan memilih apa pertimbangan yang harus mereka ambil sebagai pemilih, sebagai orang yang mau belajar politik, apa pertimbangan terpenting yang mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan? Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ya, para pemilih, terutama teman-teman milenial, masa depan Anda juga akan ditentukan oleh politik. Dalam artian ketika nanti proses pemilihan presiden, disitulah masa depan Anda juga ada di tangan kontestan pemilihan presiden yang akan datang. Oleh karena itu, maka sebagai pemilih milenial, sebagai pemilih yang terdidik, maka Anda sudah semestinya mulai dari sekarang membaca portofolio dari beberapa kandidat calon, kemudian putuskanlah dengan cerdas. Oke, terima kasih Bang Yusron atas analisa politiknya, masukan-masukannya dan sarannya buat para pemilih, khususnya para pemilih pemula. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita dan menambah ilmu bagi kita dalam perpolitikan nasional. Sekian dan terima kasih.